Nah, Tolong ya. yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa, tapi saya nomor 1. Ini bukti nih Michael. Kayaknya kok dendam bener sama gue ini gimana sih? Emang gue salah apa ya? Tuh lihat tuh, Roy Suryo aja nomor 6 tuh. Untung Michael kagak ada. Nggak ada Michael. Abraham Samad, saya nanya nih, Abraham Samad kenapa nggak ada? Ada adil apa Abraham Samad? Sama teman aja saling tuduh ya. Ya, makanya. Emang bisa dirdilan? Ya enggak tahu lah. Ya, kenapa Abraham Samad nggak ada, woi? Nggak, kenapa dianggap Bang Egy dirdilan? Nomor bisa ditersangkakan. Ini fakta loh. Kan aneh ini. Saya nomor 1, lihat bos, nomor 1. Oke, coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael, nomor 1. Wah, gini kalau ini teroris kelas 1 gitu. Ngaku teroris. Sudah ada panggilan nggak? Hah? Iya. Oh ini. Jadi jujur aja, tadi katanya Abraham Samad dirdilan. Diduga ya, kemungkinan ya. Nggak boleh kita. Nah, Bang Egy aja dianggap juga dirdilan, Bang. Ya. Tapi dia didudul, akhirnya diterbangkakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, Egy Sujana lagi-lagi kalau kita melihat video pada cuplikan di awal itu meradang ya. Tapi siapapun akan mengalami hal yang sama. Betapa tidak, yang awalnya Abraham Samad dan juga ikut dipanggil bersama dengan Egy Sujana, tapi rupanya Abraham Samad selamat. Nah, Egy Sujana itu kan bertanya-tanya kenapa Egy Sujana yang ditersangkakan sementara Abraham Samad atau Michael Sinaga yang juga nyinyirnya luar biasa tidak menjadi tersangka. Nah, tentu ini menjadi kewenangan penyidik. Terlepas dari awal ya, ketika Abraham Samad itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya, dia sangat kooperatif dalam tanda petik. Tetapi di sisi lain waktu itu kalau tidak salah banyak tokoh yang komentar terkait soal pemanggilan Abraham Samad. Artinya pembelaan lah terhadap Abraham Samad ya. Nah, itu yang membedakan antara Egy Sujana dengan Abraham Samad. Jadi pada prinsipnya memang kelihatan bahwa pemberlakuan penyidik ini, para polisi ini juga mempertimbangkan suara-suara sumban dari para tokoh. Jadi kalau tidak ada yang bela, maka orang tercebur seperti Egy Sujana ini kan memang hampir tidak ada tokoh kecuali dayan-dayannya itu atau orang yang ada di samping kiri kanannya TPUA yang bicara. Tapi kan kalau mereka itu kita tahu lah siapa kan, bukan tokoh yang punya peranan penting atau yang pernah memiliki peranan penting di negeri ini. Nah, beda dengan Abraham Samad. Kalau Abraham Samad memang banyak tokoh yang membelanya, dan salah satunya itu ini saya perlihatkan videonya. Sejumlah tokoh menyuarakan dukungannya terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad di pusaran kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menolak segala upaya untuk mengkriminalisasi Abraham Samad. Dalam video yang diterima Tribunnews pada Selasa 12 Agustus, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut hukum harus ditegakkan secara objektif dan profesional. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio hingga ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan juga dengan tegas menolak kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Sementara itu, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu mengaku sedih mendengar kabar pemanggilan Abraham Samad oleh polisi. Ia berharap jangan sampai ada kriminalisasi terhadap mantan ketua KPK tersebut. Tokoh lain yang menyuarakan dukungan terhadap Abraham Samad seperti pakar hukum tata negara Ferry Amsari, akademisi dan aktivis HAM Bushro Mukodas, hingga akademisi Sulistyowati Irianto. Menurut jadwal, Abraham Samad akan diperiksa sebagai terlapor pada Rabu 13 Agustus besok di Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Adapun pihak yang melaporkan adalah relawan Jokowi Sylvester Matutina. Adapun status perkara ijazah Jokowi saat ini telah naik ke tahap penyidikan.
Nah, itulah gambaran proses penegakan hukum di negara kita. Jadi kalau tidak ada garantor dari tokoh nasional, maka jangan mengharap kalian akan lolos. Sama dengan proses penahanan Roy Panci ini bersama teroris dan Rismon Sianipar. Saya curiga memang ada tokoh nasional yang menggaransi di belakangnya agar mereka tidak ditahan, sahabat. Dan yang tahu itu hanya Roy Suryo sendiri dengan timnya dan penyidik beserta Tuhan. Yang lainnya hanya menduga-duga. Tapi kan kalau kita menduga kan bukan pelanggaran toh. Karena kita tidak menjas, kita hanya menduga. Tapi itulah realitas hukum kita di Indonesia, tidak bisa dipungkiri itu. Apalagi dengan pernyataan Prof. Mahfud MD yang luar biasa kan. Beliau adalah tim percepatan reformasi Polri. Takut juga itu para penyidik itu. Karena taruhannya itu jabatannya, kasihan. Mereka itu adalah orang-orang yang tersandra hidupnya, orang yang tidak tenang, yang bekerja berdasarkan intuisi para pimpinan-pimpinan di atasnya. Jadi jangan juga mereka disalahkan. Tidak fair juga kita ini. Sebab negara kita ini memang adalah negara yang dibangun di atas kekeluargaan, di atas gotong royong. Jadi mereka digotong, rakyat yang diroyong. Itulah fakta yang terjadi. Karenanya jangan pernah berharap akan ada kebaikan-kebaikan ke depan di negeri ini. Kalau hukum masih bisa di-setel, tak bisa itu. Makanya dalam sejarah Nabi itu sistem keadilan memang yang paling diutamakan. Kenapa? Karena dari sanalah sebenarnya simbol masalah dimulai kalau itu tidak karu-karuan. Tapi kalau itu bagus, terpercaya, kredibilitas, maka yakin saja tidak akan ada masalah. Artinya kalaupun ada masalah sangat mudah dikondisikan. Terutama dalam konteks negara demokrasi. Demokrasi itu bisa kuat kalau penegakan hukum diperbaiki. Makanya kenapa proses demokrasi kita rapuh ya, salah satunya itu karena memang tadi hukum dengan gampang diputarbalikkan. Dan saya juga tidak sepakat kalau penyidik ini yang disalahkan, karena mereka ini hanya bekerja. Masih ada orang-orang yang besar di atasnya yang memiliki pengaruh toh. Apalagi kalau ini terkait soal konflik interest, kepentingan jabatan. Waduh, susah itu, kasihan kalau bawahan. Artinya dikembalikan saja ke diri kita masing-masing ya. Beda misalnya kalau orang seperti saya ini kan orang bebas, orang yang tidak bisa di-setel oleh siapapun. Tapi kalau orang-orang yang bekerja yang ada bosnya di atasnya ya pasti dipimplang kanan kiri. Kalau tidak kan resikonya tahu sendiri. Nah, itu yang terjadi di mana-mana. Jadi bukan saja pada kasus Roy Suryo. Kasus Roy Suryo ini hanya bagi yang kecil sebenarnya yang tersorot hanya karena kebetulan viral saja kan, karena soal ijazah Pak Jokowi. Tapi banyak kasus-kasus lain yang lebih memprihatinkan. Nah, memang reformasi Polri dibutuhkan, saya kira. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus, sahabat. Karena kalau tidak maka sekali lagi taruhannya rakyat akan semakin menderita. Karena tidak ada kepastian dalam kehidupan ini kalau itu tidak diperbaiki. Makanya hukum itu adalah panglima. Dari dulu hukum ini dipermainkan. Mereka semua yang bicara ini kan orang-orang punya kepentingan semua. Apalagi kalau politisi, apalagi kalau relawan, ya kepentingannya membela orang yang didukung toh, membela kelompoknya, kan begitu. Seperti Egy Sujana. Egy Sujana ini kan sebenarnya sudah kehilangan kawan-kawan lama.
Jadi sandaran satu-satunya Egy Sujana ya memang Rizik Syihab, TPUA. Makanya kenapa Rasman Nasution juga dia tidak pakai, karena dia tahu kalau bersama dengan Rasman Nasution tidak ada kawan-kawannya toh. Makanya dia memilih Rizik Syihab. Karena di sana dia punya pasukan. Nah, itu yang terjadi pada Egy Sujana. Jadi wajar saja kalau Abraham Samad bebas, ya karena banyak tokoh yang membelanya dulu pada saat dia terpanggil. Dan sekaligus ini menjadi cermin bagi proses penegakan hukum di negara kita, bahwa tidak bisa dihindari kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa masih pandang bulu. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.